Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya pemirsa, penyimak dan juga pendengar, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Fatwa TV edisi spesial di bulan suci Ramadan. Dan seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengisi waktu Anda sore hari ini sambil mungkin menanti waktu berbuka dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, pemirsa dan juga penyimak Live Interaktif, kita berjumpa di program Live Interaktif Fikih Ibadah yang diampuh oleh guru kita Ustadz Anas Burhanuddin MA yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan sore hari ini kita berikan ruang dan juga kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Anda bisa memanfaatkan berbagai jalur yang kita sediakan. Jalur yang pertama, Anda bisa coba untuk WhatsApp call ya di 0821 7000 6087, atau juga Anda bisa mencoba di jalur telepon kami 0331, jangan lupa untuk kode area Kota Jember 0331 544 6087, atau bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan via chat ya, Anda bisa buka website kami di www.dewanfatwa.com. Dan kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah hadir bersama kami Ustadz Anas Burhanuddin. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Sudah memasuki hampir 10 hari Ramadan, nggak kerasa Ustadz? Masya Allah, alhamdulillah sudah terbiasa ya, alhamdulillah. Tentunya hadirin para pemirsa yang sudah pemanasan, mereka dari awal sudah panas mesin ibadahnya. Tapi yang persiapannya kurang bagus, mungkin masih tertatih-tatih di awal bulan. Tapi insya Allah setelah lewat sepekan ini semuanya sudah levelnya kira-kira sama, sudah anget semuanya ini. Gitu. Masya Allah. Nah kalau sudah anget, jangan dimatikan lagi. Nah, justru kompor itu ketika panas, sayurannya matang Ustadz ya harusnya. Sayurannya matang. Sama seperti kondisi keimanan Ustadz. Dan motor, kalau motor itu kan kalau sayur. Kalau motor dia siap dipacu kencang. Nah, bedanya kalau nggak ada pemanasan, bisa-bisa di tengah perjalanan dia mati Ustadz. Kram. Tapi Ustadz barakallahu fikum. Nah, ternyata memang ibadah pun butuh pembiasaan Ustadz ya. Betul. Oleh karena itu memang sebelum Ramadan, pemirsa ini disarankan juga untuk memperbanyak puasa Ustadz ya. Di bulan-bulan sebelum Ramadan. Barakallahu fikum, semoga semangat ini masih terus ada dalam diri kita bersama. Dan sore hari ini kita juga berkesempatan menyapa beberapa rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, di antaranya adalah Radio Bin Bas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Dai Tengaran. Sebelum kita bacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami, kita akan perkenankan Ustaz terlebih dahulu untuk menyampaikan satu materi pembukaan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala, salah seorang tokoh tabi'in dari kota Kufah di negeri Irak yang wafat pada tahun 74 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, inni la arju rabbi wa qad sumtu lahu 80 Ramadan. Sungguh aku berharap pada Tuhanku karena aku sudah berpuasa untuknya 80 Ramadan. Allahu Akbar. Abu Abdurrahman As-Sulami optimis dan memiliki harapan besar dari puasa beliau yang sudah beliau jalani saat itu selama 80 kali. Beliau berharap itu bisa menyelamatkan beliau di akhirat. Beliau berharap itu bisa bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang agung, yang berpahala besar,
yang kita pun juga bisa berharap seperti Abu Abdurrahman As-Sulami berharap dari Tuhan beliau Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita barangkali belum punya 80 Ramadan, tapi banyak dari kita yang sudah punya tabungan 30 Ramadan, 40 Ramadan, 50 Ramadan, bahkan lebih. Maka jangan lupakan amal soleh itu. Hendaknya kita mempertahankannya, menjaganya, dan juga mensyukurinya. Penting untuk mensyukuri, karena kadang-kadang kita menganggap ini adalah ibadah yang kita sudah terbiasa, kita dari kecil sudah melakukannya, sehingga rasa syukur kita berkurang. Tapi kita harus ingat bahwasanya itu adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kalau kita masih selalu berpuasa di bulan Ramadan, kita tidak mau meninggalkan puasa kecuali karena sebab yang syar'i, maka itu adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dan mari kita lihat keluar sedikit untuk mendapatkan bahwasanya ternyata ada hati-hati yang tidak Allah berikan penjagaan. Ada hati-hati yang sudah mati. Hati-hati yang dia abai, acuh. Dia dengan berani berbuka puasa, ya, tidak berpuasa pada bulan Ramadan padahal dia tidak punya uzur yang syar'i. Nah, membandingkan antara penjagaan yang pertama untuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, kemudian membandingkan dengan kondisi sebagian orang yang begitu berani tidak berpuasa tanpa sebab yang syar'i, maka jelaslah bagi kita bahwasanya kelompok pertama adalah kelompok yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri bersama. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz, jazakumullah khair atas satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Ustadz, ini jadi satu fenomena yang mungkin kita bilang miris ya. Kita sebagai salah satu, mungkin satu-satunya negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi kita masih bukan satu-satunya, tapi terbesar. Terbesar memang, banyak yang mayoritas Islam. Betul, tapi kita yang paling ya. besar. Ya. Nah, Ustadz ya, kita masih menjumpai ada beberapa sudut mungkin ruang, Ustadz ya. Siang-siang mungkin kita tidak tahu sebenarnya kondisi beliau ini karena apa, tapi mereka itu seperti makan bebas, Ustadz ya. Dalam artian ini di momen bulan Ramadan, Ustadz. Kita sebagai seorang muslim harus bersikap seperti apa, Ustaz? Tadi Mas Nizar menyebutkan kita miris ya. Miris itu sudah bentuk pengingkaran dalam hati sebenarnya. Gitu, Ustaz, ya. Tapi itu masih selemah-lemahnya iman. Masih selemah-lemahnya iman. Kita mestinya berusaha dulu untuk melihat yang pertama dahulu ya. Pertama, kita bersyukur karena mereka seperti itu, dan kita alhamdulillah kita dijaga, berarti hati kita ini hidup. Hati kita ini masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu nikmat yang harus kita syukuri, dan itu adalah bentuk penjagaan itu. Kemudian di satu sisi kita miris ya, mengingkari dalam hati. Di satu sisi kita melihat ini peluang pahala lagi untuk kita. Nah, jadi ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar yang sangat mulia kalau kita bisa menegur ya orang yang seharusnya puasa dia tidak berpuasa. Maka kita bisa mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Nah, ini untuk pemerintah. Pemerintah punya tanggung jawab juga untuk mengatur, menasihati, bahkan menghukum ya rakyatnya yang muslim, tentunya punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah ini. Tapi kita yang bukan pemerintah, kita juga bukan representasi aparatur pemerintah, maka kita punya orang-orang yang bisa kita ingkari dengan tangan kita, yaitu anak-anak kita sendiri, ya, istri kita. Nah, kemudian para guru di sekolahan, mereka punya hak juga untuk mengubah dengan tangan mereka di lingkup yang diamanatkan kepada mereka di sekolah. Sivitas, kemudian juga siswa-siswinya, ya, dosen-dosen di kampus-kampus, ya, mereka punya hak dan diberikan wewenang untuk mengubah dengan tangan ini. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan itu, maka kita bisa bergeser ke yang di bawahnya, yaitu mengubah dengan lisan. Nah, ini kita semuanya bisa, ya. Baik dengan lisan langsung, ya, menasehati, ya, atau kita kirimkan link, ya, atau rekaman. Ya. Sekarang sudah mudah, kalau kita merasa sungkan, ya, kita bisa kenal orang itu, kita bisa sapa saja, kita kasih link kajian atau link
pembahasan tentang hukum meninggalkan puasa tanpa uzur ya. Siapa tahu itu bisa menjadi jalan hidayah bagi orang-orang yang kita lihat masih banyak kita jumpai di sekitar kita. Kelihatannya mereka tidak punya uzur gitu. Yang nampak sepertinya tidak punya uzur, mereka bukan musafir, mereka juga kuat, mereka tidak hamil, tidak menyusui, tidak sakit ya. Tapi memang faktanya masih ada banyak orang yang tidak mengamalkan puasa bulan Ramadan ini. Ya. Baik, barakallahu fikum. Oke, semoga ini jadi satu kepekaan sosial juga Ustadz ya. Jadi bagi siapapun bahwa kalau mungkin kita hanya mengharapkan dari pemerintahan saja bahwa kita memang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tentunya ada orang-orang yang mungkin lebih tua, lebih sepuh atau mungkin bisa mengingatkan orang-orang lebih muda, apalagi masih ada kaitannya dengan saudara Ustadz, itu jauh lebih punya power Ustadz ya. Ya. Dan mereka didengar kan gitu ketika ada keluarga sesepuh itu kan seharusnya mereka bisa memanfaatkan kedudukan mereka itu. Dan syiar amar ma'ruf nahi munkar atau yang disebut hizbah ya. Hizbah atau amar ma'ruf nahi munkar ini memang semakin susah kita temui ya, terutama di level sesama teman ya, sesama tetangga, sesama circle ya, satu tongkrongan itu kadang-kadang tidak terjadi gitu. Padahal ini adalah salah satu pokok dan soko guru Islam. Ini kalau amar ma'ruf nahi munkar ini hilang, maka ada banyak keburukan yang akan dihadapi oleh umat Islam. Subhanallah. Nah, setia barakallahu fikum. Baik, pemirsa Fatwa TV, sore hari ini kita berikan ruang dan juga kesempatan bagi Anda yang mau bergabung, mau bertanya, silakan. Kita masih di live interaktif dengan tema fikih pada sore hari ini bersama dengan Ustadz Anas Burhanuddin MA, dan kita sapa penelpon pertama kita di kesempatan sore hari ini. Sudah tersambung ada Ummu Yodi dari Pekanbaru. Baik, Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Yodi, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Begini Ustadz, lebih utama mana mengerjakan sholat sunnah ba'da isya sama sholat tarawih? Lebih dahulu mana antara? Ya Ustadz, itu aja. Lebih utama Ibu ya? Lebih utama mana mengerjakan sholat sunnah ba'da isya sama sholat tarawih? Tidak bisa digabungkan keduanya, Ummu Yadi. Waduh, Ustaz, ini pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan seperti itu ya, baik, oke. Ya. Baik, terima kasih Ummu Yodi pertanyaannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, baik. Pertama, sebelum kita melihat ya mana yang lebih bagus untuk kemudian kita pilih ya, tentunya kita bisa mengamalkan apa yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, bahwasanya al-jama' aula minat tarjih. Menggabungkan itu lebih baik daripada mengalahkan salah satunya. Nah, pertanyaan mana yang lebih baik untuk saya ambil adalah ketika kita tidak bisa menggabungkan di antara keduanya. Kalau kita masih bisa menggabungkan, misalnya setelah sholat isya kita ba'diyah isya dahulu, ya, baru kemudian setelah itu kita bangun tarawih bersama imam, maka itu yang lebih baik. Dan biasanya di masjid-masjid kita di Indonesia ada waktu senggang untuk bisa mengerjakan ba'diyah isya ini. Ya, imam tidak langsung bangun, ya, dan masih ada waktu setelah kita zikir ba'da isya untuk mengerjakan ba'diyah isya dahulu. Nah, maka yang terbaik adalah kita mengerjakan ba'diyah isya dahulu, baru kemudian kita memulai sholat tarawih bersama imam. Ya, adapun kalau kita tidak bisa menggabungkan antara keduanya, ini kalau saya bayangkan mungkin ini kondisinya adalah kondisi seseorang tidak bisa untuk melakukan ba'diyah isya karena imamnya sudah berdiri, ya. Maka di sini hendaknya dia mengerjakan tarawih dahulu, ya, bersama imam, ya, sehingga selesai, karena ba'diyah isya ini fleksibel, ya. Ba'diyah isya ini tidak harus dikerjakan ba'da isya langsung, bisa kita agak undur, apalagi kalau ada sebuah ibadah lain yang membuat dia tidak bisa dilakukan pada awal waktunya, maka kita tidak masalah melakukannya nanti setelah imam selesai dari tarawih dan witirnya. Tidak masalah setelah itu kita melaksanakan ba'diyah isya. Ya, ini jika tidak bisa dilakukan pada awal waktunya karena keburu imam sudah berdiri untuk sholat
tarawih, maka kita tarawih dahulu karena itu yang sedang kita hadapi sekarang. Itu yang ada di depan mata sekarang, sementara sholat ba'diyah isya'nya fleksibel, bisa kita lakukan agak nanti ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat ba'diyah yang rawatib ini bisa diqadha di lain waktu ketika waktunya sudah lewat ya, apalagi di jam 9, jam 10 itu waktunya belum lewat, kita masih bisa melakukannya. Nah, adapun tentang dua jenis ibadah ini secara jenisnya, maka keduanya sama-sama sholat sunnah ya. Ba'diyah isya itu sunnah ya. Kemudian sholat tarawih ini juga sunnah ya. Dan ba'diyah ini ditegaskan termasuk rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kecuali dalam keadaan uzur ya, sementara salat tarawih juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi yang lebih ditegaskan adalah ba'diyah isya'nya ya, secara jenis perbandingannya seperti itu, wallahu taala a'lam ya. Ustaz, ada penelpon berikutnya. Baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk Ummu Yodi yang bertanya tadi di Pekanbaru. Kita akan bergeser dari Pekanbaru ke kota Bandung. Ada Ibu Iis ya. Halo, Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Ibu Waalaikumsalam Iis ya, Ibu warahmatullahi. Lis atau Ibu Isi? Ibu Iis. Ibu Iis, Iya. baik. Silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tuh alhamdulillah ya dilatih puasa tuh dari kecil sama orang tua. Cuman mengenal sunnah ini baru beberapa tahun. Apakah dan sekarang orang tua udah meninggal, udah nggak ada. Apakah itu amalan saya yang sebelum sunnah ya banyak ya yang nggak sunnah gitu ya. Apakah itu akan diampuni dosanya atau apakah itu tidak diterima ibadahnya, dan pengen sekali gitu diterima banget sekarang karena saya sudah baru mengenal sunnah sekarang gitu. Gimana Ustadz? Baik, hatur nuhun. Terima kasih Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Baik, pertama kita bersyukur atas nikmat hidayah mengenal sunnah, itu nikmat yang sangat besar, kita harus syukuri itu, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan di atas sunnah dan tidak wafat kecuali di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk puasa ya, maka puasa itu ibadah yang sama semua umat Islam melakukannya. Baik yang sudah mengenal sunnah secara khusus maupun yang mengenal sunnah secara global saja, mereka semuanya menjalankan ibadah ini dan relatif tidak banyak perbedaan ya, dalam pengamalannya untuk pokok ibadahnya ya. Kemudian ibadah-ibadah yang dikerjakan selama bulan Ramadan juga seperti sholat fardu, sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, maka ini juga semua umat Islam sama, tata cara ibadahnya sama. Nah mungkin kalau yang dimaksud oleh Bu Iis adalah beberapa praktik mungkin yang diperselisihkan atau yang masih kontroversi, seperti mungkin misalnya dahulu di bulan Ramadan ya kita terbiasa melafalkan niat kita, sementara sekarang setelah membandingkan antara dua pendapat, mungkin kita lebih cenderung untuk mencukupkan diri dengan niat dalam hati. Ya kita pasang niat tapi dalam hati, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, maka ini adalah tambahan pahala insya Allah. Karena semakin dekat ibadah kita dengan contoh Rasulullah SAW, maka insya Allah pahalanya akan semakin besar. Sama-sama puasa tapi bisa jadi pahala kita lebih besar daripada yang lain. Kenapa? Karena kita lebih beramal soleh dalam puasa itu, kita lebih ikhlas, kita lebih menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita lebih sedikit maksiatnya selama bulan Ramadan, maka itu bisa menambah pahala kita. Nah demikian juga kalau kita berpuasa dengan lebih sesuai tata caranya dengan tata cara Rasulullah SAW, ini juga akan menambahkan pahala ibadah kita yang setelah ini.
Tapi bukan berarti yang lalu sia-sia, ya, yang sudah lama, yang sudah pernah kita lakukan, insya Allah juga sah, dan kita berdoa semoga mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang dimaksud adalah contoh-contoh seperti itu, kita memahami bahwasanya memang di sebagian mazhab fikih yang dikenal di dalam agama Islam, ada sebagian ulama yang menganjurkan, menyarankan, ya, talafudz bin niyah, ya. Karena perintah niat itu ada. Ibadah itu harus ada niatnya, puasa harus ada niatnya. Maka mereka beristihad, ya, dengan mengkiaskan beberapa contoh ibadah seperti ibadah haji dan ibadah umrah, maka mereka juga menganjurkan untuk diucapkan, ya, dalam puasa juga, dalam sholat juga. Ini pendapat sebagian ulama yang kita tidak bisa mungkiri, itu ada dalam khazanah keilmuan dan fikih Islam. Nah, tapi sekarang pembahasan adalah mana yang lebih kuat di antara yang menganjurkan melafalkan niat dengan yang cukup dalam hati saja. Kita melihat kepada praktek puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, praktek salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak dinukilkan beliau melafalkan niat secara khusus, ya. Maka niat itu dalam hati, dan insyaallah ini yang lebih hati-hati, ini yang lebih dekat dengan pemahaman sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa amalkan itu setelah ini. Adapun yang lalu, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya atau mengampuni kita jika ada yang salah dan melengkapi yang kurang saat kita menjalankannya. Ya, jadi memang itu masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, dan insyaallah ibu dulu juga menjalankan puasa tersebut, ya, dengan bimbingan para ulama yang dikenal, ya, di sekeliling kita, di sekitar tempat ibu tinggal sendiri, ya, seperti itu. Insyaallah semuanya kita doakan semoga tidak sia-sia dan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pundi-pundi ibadah yang kita harapkan di akhirat kelak. Barakallahu fiik. Nah, wafikum barakallah. Jadi memang yang harus sekarang dilakukan adalah mensyukuri nikmat sudah mengenal sunnah, Ustaz. Betul, ya. Tapi alhamdulillah itu kita secara umum nggak jauh beda dengan umat Islam semuanya. Kira-kira ibadahnya sama saja, hanya ada perbedaan amaliyah di beberapa titik saja sebenarnya, gitu. Seperti itu. Dan itu bukan berarti semua yang beliau lakukan dulunya tertolak, Ustaz, ya? Enggak, alhamdulillah tidak sama sekali tidak. Dan kita nggak pernah mendengar para ulama kita mengatakan itu semuanya batal. Nggak ada yang mengatakan seperti itu, alhamdulillah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga ini menjadi penyemangat untuk Ibu Iis di Bandung tadi. Dari Bandung kita bergeser, Ustaz, ke Samarinda. Ada Pak Yudi, Fatwa TV. Assalamualaikum, Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yudi, silakan satu pertanyaan untuk Ustadz. Saya ingin bertanya nih, bolehkah orang miskin yang tidak sholat menerima fidyah puasa gitu? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan untuk orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa, hendaknya dia membayar fidyah dengan memberi makan kepada satu orang miskin, yakni satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan orang miskin ini adalah seorang muslim atau dia adalah seorang muslim yang menjaga salatnya, ya, tidak ada keterangan seperti itu. Maka ini disebut dalam istilah ushul fikih sebagai mutlak, ya, ayat yang mutlak. Tidak ada embel-embelnya, jadi mutlak, orang miskin siapa saja. Ya, jadi kita bisa memberikannya kepada seorang miskin yang tidak muslim bahkan, ya. Atau yang mungkin dia mengklaim dirinya sebagai muslim, dia punya KTP Islam, tapi dia tidak menjalankan ibadah-ibadah, terutama yang paling utama adalah sholat, ya. Nah, tentunya yang lebih afdal adalah kalau kita memberikan fidyah itu kepada seorang muslim yang taat, itu yang lebih afdal. Tapi tidak masalah kalau kita tidak menemukan, misalnya kita memberikannya kepada yang seadanya saja, yang ada di dekat rumah kita, yang ada di sekitar kita, dan kita berharap itu bisa menjadi, ya, salah satu penggerak dia untuk kemudian menjalankan ibadah-ibadah Islam termasuk sholat. Jadi dalam Islam ada yang namanya ta'lif, ada yang namanya, kalau kita mendengar mu'alaf, ya, mu'alaf itu sebenarnya bukan hanya orang yang baru masuk Islam.
Mu'alaf itu mencakup juga orang kafir yang diharapkan keislamannya. Mencakup juga orang yang baru masuk Islam tapi imannya masih lemah. Dia harus kita perkuat, kita bantu, kita rangkul. Atau termasuk juga orang Islam yang sudah masuk Islam tapi dia belum istiqomah di atas ketaatan. Maka dia diharapkan nanti bisa lebih istiqomah kalau mendapatkan bantuan-bantuan dari zakat, dari fidyah, ya. Tapi jangan lupa untuk nasihati dia juga, ya. Nasihati, sampaikan nasihatnya, Pak, saudaraku sama Muslim, saya melihat Anda kadang-kadang meninggalkan sholat, ya. Maka siapa tahu ya dengan bantuan yang kita berikan, fidyah yang kita salurkan, itu nanti membuat hati dia terbuka untuk menerima nasihat yang sudah kita sampaikan, ya. Karena biasanya orang itu kalau punya jasa itu lebih didengar suaranya, ya. Maka ini selaras dengan prinsip zakat dalam Islam, yang di mana zakat boleh diberikan kepada orang-orang yang mu'allaf dengan artinya yang luas, yaitu orang-orang yang diharapkan untuk masuk Islam atau diharapkan lebih kuat Islamnya dan ibadahnya setelah menerima zakat atau fidyah. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ini jadi ladang dakwah juga sebenarnya, Ustaz, ya. Betul. Jadi ya ini hal Kesempatan seperti ini dakwah, kan Ustaz, ya. ternyata kan banyak ditemui di sekitar kita, ya gitu. Ini bukan hanya di masyarakat umum Islam, tapi mungkin keluarga kecil kita sendiri, atau paling enggak keluarga besar, mungkin ya, keluarga besar. Kita masih dengan mudah menemukannya, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan, ya. Siapa tahu sedikit kata yang kita sampaikan itu nanti menjadi sebab hidayah orang yang kita dakwahi. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Taib. Dan sekali lagi hidayah mutlak dari Allah, Ustaz, ya. Kita hanya ikhtiar menyampaikan. Ya, baik ya. Kita bergeser ke penelpon berikutnya. Ada Abu Syafiq di Riau. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Syafiq di Assalamualaikum, Riau. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustaz. Oh iya. Ini Ustadz, tentang berwudu di bulan puasa ini, tentang memasukkan air ke hidung dengan berkumur-kumur, apa diperbolehkan? Soalnya ada hadis yang mengatakan hendaklah engkau bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung kecuali ketika puasa. Ini penjelasannya bagaimana, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. baik. Berkumur-kumur atau madmadah, ya, dan istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung untuk kemudian kita lepaskan lagi, ini termasuk kewajiban sholat menurut sebagian ulama. Nah, sebagian ulama memang berpendapat itu sunnah saja, tapi sebagian ulama berpendapat ini kewajiban sholat juga. Yang kita harus lakukan ini adalah kewajiban wudhu juga, yang harus kita lakukan saat kita sedang berwudhu, ya. Maka ini kita harus pahami dulu, ya, bahwasanya ternyata tidak semua ulama mengatakan itu sekedar sunnah. Sebagian ulama mengatakan itu wajib, berarti dia statusnya lebih tinggi, ya. Kita harus lebih hati-hati. Dan Nabi Muhammad SAW tidak melarang sama sekali, ya. Yang dilarang adalah berlebihan, ya, berlebihan atau bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur atau dalam istinsyak, ya, dalam menghirup air. Jadi ketika kita sedang berpuasa, maka berkumurnya secukupnya saja. Mungkin bisa dikurangi, ya, kadarnya biar peluang masuknya air menjadi lebih kecil, ya. Kalau di luar puasa kita santai, mungkin mau air masuk banyak juga nggak apa-apa karena kita tidak berpuasa. Tapi dalam keadaan berpuasa maka kita khawatir ada air yang masuk, maka kadar air yang kita masukkan ke dalam mulut, yang kita masukkan ke dalam hidung bisa kita kurangi. Maka kita bisa mengambil misalnya sifat minimalis madmadah atau berkumur, atau sifat minimalis istinsyak, ya, sifat minimalis menghirup air ke dalam hidung. Jadi tidak seperti keseharian kita yang mungkin kumurnya sampai 3 kali dengan air yang banyak, ya. Istinsyaknya juga seperti itu, ya. Kita bisa kurangi, bisa 1 kali saja, atau air yang kita masukkan kita kurangi, ya. Yang itulah yang dimaksud dari larangan Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman, ya. Berlebihlah atau bersungguh-sungguhlah dalam
menghirup air ke dalam hidung kecuali jika engkau berpuasa. Jadi tetap lakukan. Tapi kurangi kadarnya, tidak seperti di hari-hari di luar bulan Ramadan saat kita tidak berpuasa. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah Ustaz ya. Bersungguh-sungguh juga berarti hati-hati Ustaz ya. Jangan sampai sungguh-sungguh nanti tambah nelan air Ustaz. Iya betul. Nah, betul. Jadi nggak boleh itu kalau tentunya kalau nggak sengaja tetap nggak batal gitu. Tapi kalau misalnya dia sengaja nih biar ada peluang mungkin untuk masuk ya itu bisa batal ya, bisa batal. Ya. Baik, Ustaz. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Semoga bermanfaat ya untuk Abu Syafiq di Riau. Kita masih di separuh perjalanan pemirsa Fatwa TV di live interaktif Fikih Ibadah bersama dengan Ustaz Anas Burhanuddin, spesial edisi bulan Ramadan. Baik, dari kawasan Riau kita akan bergeser Ustaz ke Sumatera Selatan. Ada hamba Allah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak, satu untuk Ustadz. Ya, kami ingin menanyakan ini tentang kunut witir itu apa sama dengan kunut nazilah itu Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Baik. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Kunut witir adalah kunut yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat beliau mengerjakan sholat witir. Jadi dalam witir Rasulullah SAW itu beliau kadang-kadang ya melaksanakan kunut, yakni berdiri agak panjang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kunut witir ini riwayatnya ada di Sahih Muslim. Jadi para ulama Islam relatif sepakat tentang disyariatkannya kunut witir. Kenapa? Karena hadisnya sangat kuat dan ada di Sahih Muslim. Maka kunut witir ini tidak banyak kontroversi seperti kunut subuh yang kita mengenal ya, ini yang banyak diperdebatkan, disyariatkan atau tidak. Tapi kalau kunut witir ini relatif sepi pembahasannya karena memang jelas-jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan hukumnya tidak dihapus. Ya, beliau masih menjalankan ibadah ini sampai di akhir hayat beliau. Ya, tidak diketahui ada hukum yang menghapuskan disyariatkannya dan disunnahkannya melaksanakan kunut saat witir ini. Adapun praktiknya ada sebagian riwayat menunjukkan bahwasanya beliau kunut witirnya sebelum ruku. Nah, sebagian lagi disebutkan beliau mengerjakannya setelah ruku. Ya, dan keduanya sama-sama sahih. Maka kita bisa pilih ya, sesekali sebelum ruku, bisa juga sesekali setelah ruku. Keduanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini adalah kunut witir. Sedangkan kunut nazilah adalah kunut yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat terjadi kondisi-kondisi darurat dan genting. Seperti kondisi perang, kondisi umat Islam sedang pergi berjihad, atau kondisi ketika dahulu para sahabat Rasulullah SAW yang penghafal Al-Quran 70 orang dibunuh di suatu kampung yang namanya Ri'al wa Dhakawan ya. Maka Nabi mengerjakan kunut nazilah berhari-hari. Bukan hanya di waktu subuh, bukan hanya di waktu witir, tapi di sholat fardu 5 waktu beliau ulang-ulang witir ini. Maka nazilah artinya adalah kondisi genting dan darurat. Dan dalam kondisi seperti itu umat Islam dianjurkan ya untuk melaksanakan kunut di sholat-sholat jamaah fardu mereka. Seperti yang dipraktikkan oleh umat Islam setahun belakangan atau 2 tahun belakangan ketika saudara-saudara kita di Palestina sedang diserang ya, dan doa itu Masya Allah dirasakan manfaatnya oleh para saudara kita di Palestina, khususnya di jalur Gaza sana ya. Nah, jadi ini perbedaan antara kunut witir dengan kunut nazilah ya. Barakallahu fiik. Wa fikum barakallahu Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Bapak hamba Allah tadi yang bertanya di Sumatera Selatan. Baik, kita masih ada penelpon berikutnya Ustadz, jadi mohon bersabar untuk bertanya via jalur chat ya, karena kita akan tetap memprioritaskan via telepon. Kemudian kita akan bergeser ke Pak Didin dari Ciamis. Pak Didin, Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, pertanyaannya satu untuk Ustadz Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya begini,
Ini kalau ada seorang yang punya aset yang banyak, ya misalkan rumah, layak huni, ya bisa dia. Kemudian yang tanah juga cukup luas ya, tapi penghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya gitu. Apakah termasuk kategori miskin sehingga berhak mendapatkan zakat gitu? Itu aja Ustaz. Ditunggu jawabannya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ini unik ya. Jadi penghasilannya tidak terlalu besar, mungkin cenderung pas-pasan ya. Tapi dia punya aset yang banyak. Dia punya tanah, ya, punya rumah juga yang nggak tahu tapi megah. berapa hektar Ustaz ya? Berapa hektar kita nggak tahu ya, tapi yang jelas katanya banyak. Betul. Katanya banyak. Ya. Banyak tuh lebih dari 2 loh Ustaz. Kategori disebut banyak. Atau satu tapi sangat megah ya, atau satu tapi sangat luas juga bisa banyak kan. Bisa gitu. jadi banyak. Semuanya bisa masuk kategori banyak ya. Tapi mungkin ya dia belum sempat menjual saja ya. Mungkin belum sempat menjual, belum sempat memasarkan. Dan kalau kita melihat definisi dan penjelasan para ulama, maka hukum fakir dan miskin ini dihukumi secara total ya. Secara komprehensif. Jadi tidak hanya melihat gajinya saja ya. Karena mungkin orang punya gaji sedikit, tapi dia punya piutang, ya, dia punya aset yang banyak. Yang kekurangannya itu sebenarnya dia bisa tutupi dengan tanahnya yang banyak tadi, dia bisa jual sebagian. Dia bisa jual sebagian. Ya. Maka dengan demikian dia posisinya adalah bukan orang yang miskin sebenarnya. Gitu. Hanya dia belum sempat menjual saja. Atau mungkin dia sudah jual tapi belum laku. Ya, seperti itu. Ya. Nah maka dia tidak dikategorikan sebagai orang yang miskin. Sebaliknya, ya, kalau kita melihat ada orang yang penghasilannya besar, mungkin jauh di atas UMR atau UMP, ya, dengan gaji itu dia di bulan itu di keseharian dia bisa mencukupi. Tapi kita tidak tahu ternyata dia punya utang yang besar. Ini kan sebaliknya berarti. Gitu. Jadi dia gajinya besar tapi dia punya utang yang besar. Nah kata para ulama yang seperti ini masuk kategori gharim gitu. Kalau seandainya utang dia ini lebih besar, apalagi kalau sangat besar sehingga ya gajinya itu, ya kan, gaji itu katakanlah cukup untuk dimakan dia sendiri sama keluarganya. Ya. Tapi kan sebenarnya dia punya kewajiban untuk mencicil sebenarnya. Jadi tidak semua gaji itu bisa dia nikmati sebenarnya. Katakanlah dia punya gaji 20 juta sebulan, mungkin di Indonesia itu udah termasuk besar. Ya menengah lah, udah masuk kategori menengah gitu. Tapi kalau dia punya utang, maka sebenarnya 20 juta itu tidak semuanya bisa dia nikmati. Karena sebenarnya dia punya tanggungan untuk mencicil utang-utang dia ini gitu loh. Nah kata para ulama, orang yang seperti ini dia tidak masuk kategori kaya lagi. Nah, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, maka sebaliknya, ketika ada orang yang penghasilannya katakanlah UMR saja, tapi dia punya aset yang banyak, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang miskin. Allahu ta'ala alam. Ustaz, fenomena sekarang tuh banyak orang yang dalam tanda kutip dia punya gaji yang cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Tapi karena lifestyle, dia terpaksa ngutang, dan ngutang jadi kebiasaan hidup, Ustaz. Apakah ini bisa kita katakan bahwa dia justru menjatuhkan dirinya ke dalam kategori orang gharim itu sendiri, Ustaz? Iya, gimana hukumnya dalam agama? Dia gharim karena gaya hidup ya. Ini tentunya kita nasihati ya, kita nasihati dia agar jangan sampai jatuh dalam hal seperti itu, kan itu nggak boleh gitu. Israf ya, mubadzir ya, salah prioritas ya, sehingga akhirnya dia jatuh dalam utang gitu. Jadi itu idealnya seperti itu, sebelum terjadi kita bisa nasihatin. Tapi kalau sudah kejadian sekarang, nah ini Masya Allah, ini Islam ini membahas semuanya. Ya. Jadi hukum syar'inya dibahas, apa hukumnya ya, nggak boleh kita nasihati, kita larang. Tapi kalau sudah kejadian, misalnya hukumnya berbeda. Ya. Ketika sudah kejadian, ketika ternyata benar-benar dia adalah gharim ya. Nah apapun sebabnya ya, meskipun sebabnya adalah mungkin gaya hidup dia di masa lalu kan misalnya kan gitu. Maka dia masuk kategori ya. Dan masalah berhak dapat zakat apa enggak ini termasuk hukum wad'i ya, hukum yang
tidak terkait dengan wajib, sunnah atau haram atau makruh atau mubah ya. Tapi dia adalah hukum tentang konsekuensi sesuatu. Ya. Sah atau tidak, batal atau tidak, ya berhak atau tidak. Ya, ini hukum wad'i yang kadang-kadang tidak seiring sejalan, tidak berbanding lurus dengan hukum syar'inya. Kadang-kadang kita mengatakan hukum syar'inya nggak boleh. Tapi kalau sudah kejadian harus dibantu. Ya. Atau kita mengatakan berhak untuk mendapatkan zakat, ya, seperti itu. Masuk ke persyaratan itu. Nah ini ya, jadi ini dua hal yang berbeda yang harus kita cermati ya. Jadi tidak otomatis karena dia karena gaya hidupnya maka berarti sekarang sudah biarin aja, nggak seperti itu. Gitu. Jadi, masya Allah. Jadi para ulama melihatnya dengan komprehensif dan luas. Alhamdulillah. Ya. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Didin di Ciamis. Baik, kita masih ada cukup waktu bagi yang ingin bertanya. Pemirsa, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Sore hari ini kita masih di live interaktif Fikih Ibadah. Kita bergeser ke Padang. Ada Ibu Supinah, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, baik, silakan. Ibu bertanya. Ibu Supinah, silakan. Satu pertanyaan Bu ya. Iya Bu. Ya, halo Ibu. Iya kan Pak. Siap sholat kami tadarus, sholat tarawih kan. Kami membaca Al-Quran secara bergiris dengan kawan. Tapi ada kawan yang membaca satu sendirian. Mana yang paling bagus ya Pak? Itu aja nih Pak. Oh, membaca sendirian atau bersama-sama seperti itu Ibu? Baik. Oke. Nah, bagaimana Ustaz? Ya, dua-duanya baik sebenarnya. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu fleksibel ya, bisa tadarus, bisa sendiri-sendiri. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu beliau selalu mudarosah atau tadarus. Yang tadarus ini dijelaskan oleh para ulama, artinya adalah saling menyimak, ya. Saling menyimak. Maka Nabi membaca, ya, kemudian Jibril mendengarkan, dan sebaliknya, ya, Jibril membacakan, Nabi menyimak. Ini namanya tadarus. Ini yang kemudian dijelaskan oleh para ulama menjadi sunnah di bulan Ramadan. Ya, maka di bulan Ramadan kalau kita bisa melakukan ini ya bersama teman-teman kita, bersama tetangga-tetangga kita, maka di situ ada interaksi, ada ibadah sosial yang lain. Nah, juga kita bergaul, ini kan dianjurkan oleh Islam. Kita bergaul, kita berteman, ya, kita bersosialisasi. Ini adalah ibadah sosial yang dianjurkan dalam Islam. Maka selain tadarus ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka di situ juga ada ibadah sosial. Ya. Maka ini menambah nilai plus tadarus di bulan Ramadan. Tapi kalau seorang di antara kita misalnya sedang mengejar target misalnya, ya, dia mentargetkan Ramadan ini dia harus murojaah hafalannya misalnya. Nah, untuk murojaah itu dia akan terganggu kalau dia ikut tadarus. Nah, dia perlu fokus ya untuk membaca sendiri secara cepat dan sebagainya. Ya. Maka pilihan seperti ini harus kita hormati ya. Jadi dua-duanya baik. Kalau memungkinkan saya menganjurkan agar para akhwat muslimat ya, para saudari sesama muslimah itu saling tadarus. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Tapi kalau ada saudaranya yang tidak tadarus karena berbagai hal, karena ingin lebih fokus, sedang ngejar target dan lain sebagainya, maka kita hendaknya menghormati dan jangan dijadikan gunjingan. Dia sedang beribadah. Dia boleh untuk beribadah dengan tata cara seperti itu. Sah-sah saja dia membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Maka jangan dijadikan gunjingan yang justru nanti malah akan mengurangi pahala Ramadan kita. Ya. Kita dari baca Al-Quran dapat pahala, dari tarawih dapat pahala, dari tadarus dapat pahala. Tapi sayang kalau akhirnya berkurang dengan pahala ghibah yang kadang-kadang terjadi ya di antara sesama umat Islam karena hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Lawang ini kan sesuatu yang boleh, sesuatu yang baik juga. Kenapa kita harus gunjingkan yang seperti itu? Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Supikah tadi di Padang. Juga diwanti-wanti Ustaz penggunaan pengeras suara karena memang sudah ada himbauan dari Menteri Agama sejak surat edaran tahun 2022 ini
Tidak Betul, boleh ya. mengganggu Ustaz. Ya, ini kalau sebagian umat Islam cenderung represif dengan aturan pemerintah. Kalau kita dari mimbar Fatwa TV, ya kita menegaskan dukungan untuk apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ya. Betul ya. Barakallahu fikum. Kita dukung apa yang disampaikan oleh pemerintah, dan kalau pemerintah sudah buat aturan, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Mentaati, Ustaz, ya. Gak usah debat lagi, ribut dan sebagainya. Sudah kita Bismillah, ya insya Allah itu lebih maslahat untuk umat Islam. Insya Allah. Ya. Insya Allah demi kemaslahatan bersama. Taib, kita sapa penanya berikutnya, ada Pak Kadan dari Cianjur. Baik Pak Kadan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Kadan ya? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Silakan Pak Kadan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat, Ustaz. Amin, amin. Semoga Pak Kadan juga dan para pemirsa dan pendengar kita semuanya diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Amin. Baik, qadarullah terputus Pak Kadan ya. Bisa dicoba lagi. Silakan pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya, Anda bisa manfaatkan dua jalur ya. Jalur WhatsApp. Jadi ini khusus kita terima telepon saja, tidak boleh kirim chat ke sana. Silakan 0821 706087. Anda bisa save dan manfaatkan layanan ini, insya Allah lebih murah. Dan Anda juga bisa menggunakan jalur lain, yakni 0331 544 6087. Kita geser dulu ke Lampung, ada Pak Alberuni. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Alberuni Pak ya? Dari Jambi Pak. Iya, Pak Alberuni benar ya? Jambi. Ya benar, dari Jambi. Dari Jambi. Silakan Pak pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya, kebiasaan di kampung kami ini, kapan Ramadan itu mengadakan zikir bersama di kuburan yang dipimpin oleh satu kiai. Apakah itu ada contohnya dari Rasulullah SAW, Pak Kiai, Pak Ustadz? Didapat satu pertanyaannya? Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alberuni. Baik. Sempat sedikit terputus tadi suaranya ya. Ya sudah kita tangkap insya Allah ya. Ya silakan Ustaz. Ya baik. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu disyariatkan di mana saja. Ya, kita bisa berzikir di masjid, bisa berzikir di sawah, berzikir di pasar, berzikir di kantor. Ya. Jadi ini persepsi yang salah kalau kita berpikir berzikir itu hanya di masjid atau di rumah saja. Ya, berzikir itu di mana saja. Karena Rasulullah SAW yadhkurullah ta'ala fi kulli ahyanihi. Rasulullah SAW berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semua kondisi beliau. Maka sambil bekerja pun, kalau pekerjaan kita adalah pekerjaan rutinitas yang enggak butuh konsentrasi, misalnya ibu-ibu ya sambil ngupas bawang, ya, sambil masak, itu kan kadang-kadang enggak butuh konsentrasi, itu bisa dikerjakan dengan asal saja ya, dengan tangan kita bergerak, tapi lidah kita bisa komat kamit, ya, mengucapkan zikir, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga para petani yang di sawah mungkin sambil nyemprot tanaman, ya. Ini kan nyemprot tanaman tidak butuh fokus. Jadi dia bisa sambil berzikir, ya. Sambil berjalan ya di kendaraan, sambil pergi ke kantor, kita bisa berzikir. Berbeda dengan pekerjaan seperti membaca atau membaca Al-Quran atau mengajar. Ini kita harus fokus. Hati kita nggak bisa dibagi. Tapi ada beberapa kegiatan dan pekerjaan yang kita bisa sambil berzikir. Maka berzikir itu di mana saja kecuali di tempat yang dilarang ya, atau dimakruhkan ya, seperti di contohnya di mana Ustaz? Toilet. Ya, toilet ya tidak boleh Ustaz ya. Toilet khususnya WC ya, WC khususnya lagi di zaman dulu di mana toilet itu nggak disiram kan, belum ada teknologi nyiram pada zaman dahulu ya. Jadi ada kotoran yang numpuk di situ ya. Jadi ya, ini yang jelas disepakati para ulama, makruh kita berzikir di tempat seperti itu. Kuburan itu yang dilarang adalah sholat di situ. Ya, beda antara sholat dengan zikir. Nah, kalau kita di kuburan kemudian kita sambil mendoakan mayit di situ kita berzikir, boleh, nggak ada masalah. Boleh, ya. Yang dilarang adalah sholat. Ya. Sholat adalah zikir khusus.
Nah, jadi zikir boleh, sholat yang dilarang untuk dikerjakan di kuburan. Ya, jadi ini perlu kita perinci. Ya, namun kadang-kadang kita meyakini kuburan sebagai tempat yang lebih afdal, ya, yang lebih mulia atau yang lebih mustajab untuk doa dan zikir kita. Nah, ini adalah persepsi yang salah, yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ya, jadi tempat terbaik untuk beribadah adalah masjid. Ya, tempat terbaik untuk beribadah adalah tempat-tempat yang biasa dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh kuburan atau yang semacamnya, dan kadang-kadang yang bermasalah adalah keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Ya. Maka itu yang perlu untuk dilakukan, atau kalau dilakukan dengan tata cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau dijadikan sebagai aid, ya, sebagai perayaan yang terus dilakukan setiap tahun misalnya, ya. Maka ini bisa menjadi bid'ah idhafiyah, ya, bid'ah yang sifatnya adalah tambahan, ya. Jadi dia hukum asal ibadah awalnya boleh, ya. Salatnya boleh, zikirnya boleh. Tapi kalau ditambah dengan tata cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu bisa menjadi bid'ah idhafiyah, dan itu adalah salah satu contoh atau salah satu bentuk bid'ah yang harus kita waspadai juga, ya. Jadi harus dilihat, ya, seperti apa model zikirnya. Pada dasarnya zikir di kuburan tidak masalah, tidak ada larangannya, tapi kalau ditambah dengan praktek-praktek atau keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya, maka itu bisa menjadi suatu bid'ah. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz, ya. Semoga bermanfaat tadi untuk Pak Alberani di Jambi. Baik pemirsa, ada sedikit waktu, mungkin tersisa 5 menit lagi ya untuk temani Anda di kesempatan sore hari ini. Kita bergeser ke Sumatera Barat, ada Ibu Yani. Bu Yani, Assalamualaikum. Mohon maaf, Ibu Yanti ya. Ibu Yanti. Iya. Ya, silakan Bu Iya, Yanti, Pak. pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memanjangkan kuku bagi wanita Ustaz, dan apakah sah wudunya? Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Memanjangkan kuku Ustaz, ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Yanti. Ya, baik, memanjangkan kuku itu menyelisihi sunnatul fitrah. Ya, Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan di antara sunnatul fitrah, ya, di antara sunnah fitrah atau sunanul fitrah itu ada taqlimul adhafir, ya, memotong kuku. Maka yang dianjurkan bagi umat Islam adalah senantiasa untuk memotong kukunya jika mulai memanjang. Maka kita periksa kalau setelah seminggu kuku kita sudah panjang, maka kita dianjurkan untuk memotongnya. Maka memanjangkannya, ya, lebih dari waktu yang biasa, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh karena ini menyelisihi sunnah fitrah yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga merepotkan kita sendiri sebenarnya, ya, karena itu di situ akan ada kotoran yang menempel, ya. Kemudian kita akan kesulitan mungkin untuk melakukan beberapa kegiatan, ya, seperti misalnya yang sehari-hari kita lakukan sebagai hajat kita, misalnya untuk cebok saat buang air, ya. Maka akan terganggu dengan kuku-kuku yang panjang ini, ya. Dan ada sebagian pemuda atau sebagian umat Islam yang melakukannya sebagai bagian dari gaya atau fashion. Maka kita sampaikan dari mimbar ini bahwasanya itu menyelisihi fitrah atau menyelisihi sunnah fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ya, sebagaimana kita juga diajari untuk natful ibad, ya, mencabut bulu ketiak. Kemudian juga memotong, ya, memotong al-anah, ya, rambut kemaluan, ya, setiap maksimal 40 hari sekali, ya. Ada anjuran seperti itu dari Rasulullah SAW, ya. Maka hendaknya kita mengamalkan sunnah fitrah ini. Ini bagian dari sunnah, ya. Maka dipotong, ya, jika sudah mulai memanjang, bukan justru malah dipanjangkan, ya. Tidak beda di dalam masalah ini antara pria dengan wanita. Ini fitrah untuk semua manusia. Maka ini adalah salah satu bagian dari keindahan Islam, ya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ternyata selaras dengan kaidah-kaidah atau teori-teori kesehatan yang dijelaskan oleh para pakarnya pada zaman kita. Alhamdulillah.
Baik, Ustadz. Kita ke penelpon terakhir. Tersisa satu, kita kasih kesempatan. Sore hari ini ada Ibu Hildawati di Jambi. Assalamualaikum Bu Hilda. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ustadz. Ibu silakan satu pertanyaan singkat Ustadz, Ibu ya. Ini saya kebetulan kakinya sakit, lututnya Pak Ustadz. Kebetulan saya ikut tarawih di musola saya. Iya, Dan terus? tarawihnya agak cepat. Jadi saya kalau sholat wajibnya saya berdiri dan sunat kebetulan sama diriannya saya berdiri. Dan witirnya juga saya tetap berdiri. Hanya sholat tarawihnya aja ya duduk. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Atas Baik, penjelasnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami doakan semoga Ibu lekas sembuh dan sakitnya bisa menjadi penambah pahala dan penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk sholat sunnah itu kita dalam Islam ya, kita boleh untuk duduk tanpa alasan. Hanya saja pahala kita berkurang separuh. Rasulullah SAW bersabda, salatu al-qa'id ala nisfi salatil qa'im. Pahala salatnya orang yang duduk itu separuh pahala orang yang salatnya berdiri. Itu kalau tanpa alasan. Adapun kalau seseorang duduk karena sakit, ya seperti yang disebutkan oleh Ibu Hilda tadi, ya sedang sakit, biasanya sholatnya berdiri, tapi karena sakit dan tidak kuat, akhirnya beliau duduk, itu pun tidak untuk semua sholat, hanya untuk sholat tarawih saja. Sedangkan sholat isya dan witirnya tetap mampu untuk berdiri. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Maka sholatnya sah, dan kita doakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mabrur ya. Jadi hukumnya sah, dan adapun tentang penerimaan ini kan sesuatu yang terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisanya berdoa ya. Kita katakan salatnya sah, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan memberikan pahala yang berlipat untuk ibu dan umat Islam semuanya di bulan Ramadan ini. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Ibu Hildawati dan para pemirsa sekalian. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz, sekaligus jawaban terakhir. Dan sekali lagi semoga ini mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semuanya pemirsa ya. Dan semoga Allah juga berikan kita selalu hidayah senantiasa, keistiqomahan, sehingga kita bisa memanfaatkan sisa usia kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mempelajari agama Islam. Salah satunya melalui media Fatwa TV yang Anda bisa nikmati saat ini. Pemirsa, jangan lewatkan besok pagi insya Allah pukul 7 waktu Indonesia Barat kembali kami akan menayangkan program live interaktif spesial Ramadan Akidah Jalan Lurus bersama dengan Ustadz Dr. Abdullah Roy MA langsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Dan informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses dengan mudah di fatwatv.id atau di dewanfatwa.com, dan juga bisa follow akun-akun sosial media terverifikasi kami di Facebook, kemudian YouTube, Instagram, dan juga Telegram ya. Dan kita juga mengundang Anda pemirsa untuk bersama-sama ta'awun untuk menyukseskan program-program syiar dakwah di Fatwa TV melalui nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Atas bantuan kemudian donasi yang Anda berikan kami sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan akhirnya kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan, dan semoga Allah pertemukan kembali kita di program live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren Pak? Ini mau nazar. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami atau wudunya batal,